Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya setelah sekian lama, hampir 1 tahun loh, saya tidak membuat video atau tidak melanjutkan video-video sebelumnya, yaitu mengenai cakram Vespa. Ya, Vespa saya ini yang saya buat kemarin. Jadi ini karena saya ada waktu dan saya pun sebenarnya saya lupa kalau saya punya itu channel YouTube gitu. Dan sekarang ingat, oh ada video channel YouTube, buatlah mumpung kosong. Jadi saya kan ini udah jadi ya. Semalam itu ada yang belum jadi, masih tahap proses. Kalau ini sekarang udah jadi dan akan saya review sedetail-detailnya dan dengan harganya. Oke, simak terus video ini, bagaimana kelanjutannya tetap pada video ini. Oke, baik, kita lanjut. Di sini udah banyak ya part-part yang saya ganti, mulai dari piringan cakram, kaliper, selang, dan master rem. Bagi yang tahu mereknya ya, logonya ini logonya. Nggak mampu beli yang asli, yang KW pun jadi. Tuh, ngeblur. Ini kemarin kan saya menggunakan piringan yang lama. Ini seperti ini. Ini piringan lamanya, karena bahan-bahan percobaan ya pakai ini. Sudah lama juga saya pakai ini, hampir 5 bulan baru saya beli ini. Dan ternyata tidak sesuai ekspektasi, karena tidak langsung PNP. Kenapa? Pada bagian ini agak sedikit menonjol dari piringannya, dan gasruk kemarin itu ke kedudukan sok. Akhirnya kedudukan soknya saya gerinda sedikit, dan ini udah tidak gasruk lagi. Litir bos. Untuk kaliper kemarin kan yang warna hitam itu, ya kan. Sekarang saya ganti menggunakan ini, kalau nggak salah punya Jupiter MX. Kalau pakai kaliper Matic, Mio Soul atau yang lain bisa. Cuman pada bagian yang ini itu maprasnya akan banyak kalau pakai kaliper Matic, Supra X dan sebagainya. Sedangkan kalau menggunakan kaliper Jupiter MX, ini maprasnya sangat sedikit, dan ini sudah memadai, sudah cukup banyak pre-nya. Jadi seperti itu. Dan untuk ini hanya variasi. Memang gini, ada yang orang buat baut ini dia digunakan. Jadi di sini tuh, dari sini kemari tuh double, dan ngikatnya tuh di sini. Jadi dia ada 2 baut, satu di sini ngikat ke kedudukan sok, satu lagi ngikat ke sini. Nah, kalau saya ini kan memang plat asli bawaan kaliper, ya kan. Kalau saya ini antara plat yang saya bikin ini dan ini saya las sambungannya di sini. Nah, ini sambungannya nih, sret. Kenapa saya las? Biar dari sini kemari tuh senyawa gitu, satu nyawa dan kokoh. Dan baut ini memang nggak saya timbun atau nggak saya buang, soalnya memang dari pertama angan-angan ingin membeli ini tuh tutup kaliper untuk Jepangan. Saya beli yang untuk Mio sama Jupiter MX tuh ternyata sama rupanya, sama-sama produk Yamaha. Dan jadinya ini dipasang di seperti ini. Ini bautnya nih ikilah angel pi mas. Kian dipasang ini, ya kan. Iki dipasang sing bawah, dan atasnya ini nggak bisa dipasang. Atasnya nggak presisi dengan ini. Nah, itulah saya herannya. Jadi ya saya pasang satu aja lah, pasang yang bawah, aman. Yang penting diikat kuat, wis jalan jauh kemana-mana ini nggak pernah lepas. Antara cuma variasi dan fantasi. Ada yang ingat dengan ini. Ini adalah master rem saya yang lama. Ini masih sangat fungsi normal, enak, lembut, pulen. Cuman ya lantaran bentuknya rada burik, jadi saya ganti menggunakan yang ini. Wah,
jos, kokoh, nyaman. Seperti inilah. Ini tabungnya bisa digeser, bisa digeser. Ini ada bautnya, bisa ditaruh nang kene, nang dhuwur kene pun iso. Cuman ya pertama mau saya taruh sini. Cuman kok rada-rada sangkut kalau batok ini kita buka, rada-rada sangkut sama tabung ini kan repot. Jadi saya pindahkan kemari. Oke. Sangat nyaman. Untuk kupingannya sendiri seperti video yang lama, saya menggunakan bracket saya ngeblur. Saya menggunakan bracket pelat setebal 5 mili dan diikat ke baut spion yang depan. Yang belakang ini kosong. Dah, karena ini dudukannya standar asli, jadi yang baut yang seharusnya ini kupingan spion ini taruh di belakang, saya pindahkan ke depan. Dah, ini mau saya sambung panjang ini srek pakai pelat ya, cuman ya kok rada-rada ora sempet. Cuman ya gini sudah dari kemarin saya pertama buat cakram udah setahun lebih, sampai sekarang ya kayak gini-gini ya nggak patah, buktinya bisa. Korban malah praktek. Salangnya saya pakai merek murah lah, cuman 30 sekian gitu. Dan seperti biasa kita bolongi di bagian stang. Oke. Nah, kita bolongi untuk masukkan selang rem. Kita pindah lagi ke bawah. Jadi ini ya nggak apa-apa, ini sehat normal. Kalau dipasangnya tinggal isi minyak rem bisa. Cuman ya itu rada-rada burik. Anak muda kok karat-karat ngene, baute ngene kuwi ya isin. Ini menurut saya ya sangat licin. Pokoknya ya gitulah. Ini mulus gitu, maksudnya gimana ya? Biasa kan cakram-cakram lain kan bisa diputer, cuman nggak seenteng iki ngono lho. Ini mandeknya gitu lama gitu, kayak nggak menggunakan cakram, kayak menggunakan tromol. Lama dia untuk berhenti rodanya. Mas, pakem apa ora? Wah, jujur semenjak saya ganti cakram, saya nggak pernah ngalami yang namanya kecelakaan, tabrakan, keprogok nggak pernah. Ngebuangnya mas, kunci dari cakram ini sebenarnya sih yang pertama forek harus center, yang kedua as, malah lumpur ya nanti. As ini standar lah ya, normalnya Vespa, tidak menjorok keluar dan tidak begitu menjorok ke dalam, normal ya. Mas, itu center apa ora? Ini bannya coba. Bannya ini lurus, tidak ngebuang ke samping kanan dan tidak masuk ke kiri, sangat lurus dengan tulangnya. Ini kan kita nanam tromol matic ya kan. Tromol maticnya itu dratnya itu yang 4 biji untuk ngikat cakram ini, itu kita luruskan dengan tromol Vespa dan ngikatnya di tromol Vespa ini untuk ngikat tromol matic itu. Di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana caranya. Jadi ini saya nggak membuka tromol, saya hanya memperlihatkan hasil kerja saya. Saya hanya membuka velg saja. Oke. Litir bos. Lihat. Cun lah pokoknya.
guys, paten. Jadi sebenarnya fungsi atau hal yang utama yang harus diperhatikan dalam membuat cakram ini supaya tidak ngebuang dan dia tuh aman nyaman, itu sebenarnya adalah jarak. Simak sih ini arep nggawe cakram iku ya. Jadi sebenarnya jarak antara ini ngeblur. Ini dudukan velg ini ke piringan tromol. Ke piringan cakram, bukan piringan tromol, salah. Jadi jarak dari sini dudukan velg yang ini ke piringan cakram itu ada jaraknya. Bukan sembarangan. Nah, kalau kadang kan pedoman biar kaliper ini biar nggak sangkut sama tromol, itu salah. Sebenarnya bukan di situ. Nah, setelah saya teliti dan banyak mal praktek, fungsi dari pembuatan cakram supaya dia itu nyaman dan tidak ngebuang adalah dari dudukan velg sama piringan cakram, jaraknya. Nah, jadi jaraknya disitulah kunci supaya nyaman, aman, dan ya enak lah gitu, nggak ngebuang. Saya yakin cakram saya ini nggak ngebuang, bagaimanapun kecepatannya saya yakin nggak ngebuang. Lantaran kenapa? Saya sudah mencobanya sendiri dan hasilnya sangat puas. Dibandingkan dengan cakram-cakram buatan orang lain, itu ya saya rasa agak-agak ngebuang, baik ke kanan maupun ke kiri itu agak ngebuang sih. Kalau ini saya jujur, ini memang nggak ngebuang. Salahnya saya nggak ada kamera ini loh, yang dilengketkan di helm itu, kamera GoPro. Kalau ada ya pas saya jalan gitu pakai speedometer UC kecepatan berapa, terus saya rem. Soalnya saya nggak ada kamera itu, jadi ya ngebuktikannya itu susah. Coba nanti kalau channel YouTube saya bertambah dan berkembang, banyak yang suka, nge-like dan share, untuk review-review berikutnya akan saya beli, oke? Dan kelebihan menggunakan kaliper Jupiter MX yang dipapras itu sedikit saya ngeblur, cuma saya gerinda sedikit dan itu sudah perih. Dan satu lagi, bentuknya ya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, pas lah gitu. Dan dia memiliki jarak aman. Walah, ngeblur. Oke, kenapa jarak aman ya? Lihat sendirilah, jaraknya itu banyak, jauh, dan kemungkinan kecil itu bakal gasruk. Jaraknya banyak sekali. Ini kampas remnya saya rasa sudah tipis. Oh enggak, masih tebal. Jadi fungsi atau hal utama yang harus diperhatikan itu untuk membuat cakram yang model menanam tromol matic itu jarak antara velg sama piringan cakram. Dan harus diketahui, semakin rapat jarak tersebut semakin ngebuang, semakin renggang, ya nggak renggang-renggang amat lah seperti ini, itu akan semakin nyaman dan semakin enak. Jadi kalau untuk melihat cakram itu enak apa enggak, lihat aja dari ini, apa namanya ini, as ayun dudukannya ini, kami nyebutnya king pen. Kalau piringan ini agak rapat ke sini berarti itu bisa dikatakan enak dan bisa dikategorikan pada saat pengereman itu nyaman. Tapi kalau jaraknya banyak selisihnya, misalnya sampai 1 cm, ya itu wis lah jadi bilang bukan menjelekkan, cuman ya banyak mal praktek yang saya buat di sini ya saya sudah ngerasakannya sendiri, itu kurang nyaman dan ngebuang.
begitu. Jadi ini untuk bentuk kalipernya memang saya buat seperti ini. Bautnya lubang bautnya nggak saya buang karena memang saya ingin memasang ini apa ini saya nggak tahu, saya belinya di link Shopee. Dan kalau teman-teman mau masang ini, dia tuh ini harus diganjel, soalnya nggak bisa, memang harus diganjel. Kalau pada Jepangan kan ada ini, ada shocknya, kalau ini nggak, dia harus diganjel. Jadi saya ganjel dengan mur dan baut, mur dan ring, bukan mur dan baut, sorry, saya ganjel mur dan ring. Oke ya, seperti ini deratnya memang stable ini aja. Kalau enggak nanti kalau lebih ya kena iki guys, kena ke piringan ya rusak ya mandek. Untuk rusak mana wis sembuh kepiye payah bilang. Oke, kita ikat. Menggunakan kunci 14. Oke. Nah, kan seperti brembo. Kalau sekilas ngeliat, oh kaliper brembo, padahal ya enggak. Padahal Gorto tope merah brembo. Mas, untuk biayanya sih berapa sih? Kita akan bicara tentang biaya. Piye iki lah masange iki. Ini ganjel kertas iki. Sip. Sip. Biasanya kalau saya buat punya teman saya itu ya, kalau Vespanya kemari teko nang bengkel, bahan-bahan semua dari dia, mulai dari selang rem, piringan cakram, tromol matic, kaliper, master rim, dan saya hanya upah buat dan bubut itu sama saya. Dia hanya bermodalkan Vespanya bawa kemari, dan bahan-bahannya itu sekitar 750.000 sampai 800.000. Itu jasanya aja, bahan dari yang punya. Kalau Vespanya kemari, Mas bisa kirim-kirim nggak? Bisa. Kalau model yang kirim-kirim itu biasanya ada yang semua dari saya. Kalau semua dari saya itu ya tambahkan aja sama selang rim, kaliper, piringan cakram, tromol matic, master atas, tinggal tambahkan aja. Oh, karena kirim-kirim sama tromol Vespa, bearing, lahar dan dudukan sok, tinggal ditambahkan aja sama harga barang tersebut. Biasanya karena rumah saya di Medan tuh, kalau harga-harga copotan atau perintilan seperti tromol, dudukan sok itu agak-agak murah daripada yang di luar Medan gitu. Biasanya ada yang seperti ini. Biayanya itu tergantung sih. Saya lebih suka tuh upah kerja aja gitu. Karena kalau bahan dari yang punya kan bisa request, Mas kalipernya saya mau pakai Brembo, bisa. Selangnya pakai RTD, bisa. Master atasnya menggunakan Brembo juga atau RCB, bisa. Jadi sama-sama enak gitu. Dia yang milih warnanya, modelnya seperti ini, saya hanya membuatkan. Kalau semua bahan dari saya, ya paling saya menggunakan kaliper Jupiter NMAX, selangnya yang biasa-biasa, dan master atasnya ya
Kalau nggak pakai punya Supra sing kotak kui, paling pakai punya Matic gitu. Cuman biasanya saya pakai punya Supra, soalnya kalau memang punya Supra itu warnanya itu udah hitam. Kalau warna Matic tuh warnanya ya putih aluminium gini. Ada yang sebagian gini, dia beli di Shopee, tapi alamatnya ditaruh dekat alamat saya gitu. Dia beli di Shopee, alamatnya taruh di alamat saya, dia sendiri yang milih, dia yang bayar, kan sampai barangnya. Begitu barangnya sampai, saya tinggal beli tromol Vespa atau dudukan shock ini, tinggal saya beli dan saya bubut sendiri. Oke, jadi ini saya mau masang velgnya lagi, jadi saya skip dulu. Oke, jadi ini velgnya sudah saya pasang. Dan kalau biayanya ya saya bilang tadi, kalau Vespa yang kemarin itu sekitar 750 sampai 800.000, itu bahan dari konsumen. Kalau bahan dari saya itu tergantung selera masing-masing, mau pakai kaliper apa, mau pakai selang apa, mau pakai master rem apa, piringannya mau model bagaimana, itu bisa request. Atau mau pakai kaliper Supra X juga bisa. Brembo, saya lihat Brembo KW di Shopee sekitar 75 sampai 80.000 gitulah. Ini kaliper ini kemarin saya beli di sini sekitar 90 ribuan. Selangnya kalau nggak saya 38.000 gitulah. Dan master atas ini Brembo, cuman ya rada-rada KW lah, bisa dibilang KW. Ini harganya sekitar 100 ribuan lebih sedikit, 100.000 lah kita bulatkan. Ini dia yang smoke, yang big, tabungnya yang big, ada yang kecil, cuman saya emang mau yang besar. Yang mau tanya-tanya atau yang mau pesen bisa WhatsApp. Pakem guys. Yang mau tanya-tanya atau yang mau pesen bisa WhatsApp saya ke nomornya catat ya, nomornya 0822 7207 9563. Itu nomor WhatsApp saya, bukan nomor telepon. Itu nomor WhatsApp saya ulangi, 0822 7207 9563. Itu nomor WhatsApp saya. Yang mau tanya-tanya atau yang mau pesen bisa hubungi saya di nomor WhatsApp itu. Mas, perkiraan pengerjaannya berapa lama? Kalau barangnya ready semua sekitar 3 hari gitulah barangnya ready, dan tergantung juga bengkel bubutnya. Kalau bengkel bubutnya bisa kita tunggui sekitar 3 hari itu, tapi kadang kan tahulah bengkel bubut ini lama pengerjaan, jadi kita nunggu bengkel bubutnya. Nah, jadi seperti itu, tidak bisa saya janjikan dalam waktu pengerjaan segini, karena kita ada proses pembubutan, kita bukan bubut sendiri, kita menyuruh orang untuk bubut. Jadi ya kita lihat situasi sama bengkel bubutnya juga. Oke, jadi ya sekian dulu video dari saya. Nanti akan saya terangkan lagi untuk jarak antara dudukan velg ini ke piringan cakram, akan saya jelaskan dan bagaimana caranya biar itu presisi, center, dan nyaman pakai. Jadi ya cukup sekian video dari saya. Jangan lupa di like, komen, sama subscribe. Subscribe itu gratis loh, tinggal klik loncengnya, jadi tidak akan ketinggalan video-video baru dari saya. Dan semoga video ini bermanfaat. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Litir bos, cun.